Mengampuni itu bukan rekonsiliasi itu sebetulnya. Nah, shalom teman-teman semuanya. Pagi ini mau on the way ke Samadhi untuk bawain pembekalan tim buat salah satu persekutuan doa yang ada di Dekenat Barat. Dan dari materi yang saya persiapin, salah satunya ada poin yang saya bahas tentang namanya rekonsiliasi. Bicara soal rekonsiliasi, banyak orang yang berpikir bahwa rekonsiliasi itu artinya mengampuni. Tapi kalau teman-teman mau coba untuk cari tahu lebih dalam lagi, menarik bahwa memang mengampuni adalah bagian dari rekonsiliasi. Tapi mengampuni itu bukan rekonsiliasi itu sebetulnya. Ya, rekonsiliasi memang perlu step awalnya, yakni mengampuni. Tapi rekonsiliasi itu lebih dari sekedar mengampuni. Karena kalau bicara tentang mengampuni itu gini ibaratnya. Teman-teman kalau istilah kata ya, ngutang sama saya 10.000, lalu kemudian gak sanggup untuk bayar. Dan karena nggak sanggup bayar, saya anggap lunas hutang itu, maka itulah yang namanya pengampunan. Tapi lain halnya dengan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu ialah ketika teman-teman utang sama saya 10.000, tapi nggak sanggup buat bayar. Oke, saya anggap lunas, ini diampuni artinya. Tapi nggak hanya itu, nggak hanya berhenti sampai pada pengampunan, tapi bahkan lebih lagi. Ketika teman-teman nggak sanggup untuk balikin, selain udah saya anggap lunas hutang itu, saya kasih 10.000 lagi bahkan buat teman-teman. Sebagai bentuk trust saya buat kalian, bagaimana saya tetap mau percaya dan meyakini bahwa teman-teman akan kembalikan uang itu. So, memang rekonsiliasi butuh step awalnya yang namanya pengampunan. Tapi rekonsiliasi itu lebih lagi dari sekedar mengampuni. Di sini kita memberi rasa percaya pada mereka, meyakini bahwa oke, gue udah ampunin lu, dan gue yakin lu adalah orang yang baik, lu pasti akan berubah dan lu akan buktikan itu ke gue. Itulah rekonsiliasi. Dan itu yang Tuhan lakuin kan buat kita semua. Yang meskipun nih sewaktu kita masuk ke ruang dosa gitu kan, ruang sakramen tobat, ya, dosa yang kita akui lagi-lagi itu aja. Tapi lihat, selalu Bapak akan bilang bahwa pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Dan mau berapa kali pun kamu memohon ampun untuk dosa yang sama, selalu Bapak akan terus memberikan rasa percayanya pada kita bahwa kita akan berubah. Dan suatu hari nanti kita akan buktikan itu. Dia yakini itu. Itulah rekonsiliasi. So, kalau ada orang yang bilang bahwa dia mengampuni sesamanya, tapi ternyata dia masih menyimpan luka, gak mau ketemu sama orang itu, masih ada rasa sebel, gak mau percaya sama orang itu, maka artinya itu hanya berhenti di step mengampuni yang pertama tadi, dan belum sampai ke tahap rekonsiliasi. Dengan lain kata, sebetulnya rekonsiliasi ini tuh melindungi diri kita gitu. Rekonsiliasi ini membuat kita tuh terproteksi dari segala niat dan pikiran jahat yang mungkin muncul dalam diri kita. Nah, lihat kan benefitnya? Justru rekonsiliasi, ya, niat kita untuk merekonsiliasi diri dengan sesama ini nih memproteksi diri kita, melindungi diri kita. Tapi mungkin ada yang bilang, lalu gimana Frans kalau misalkan gue udah coba untuk rekonsiliasi nih, gue keep trust gue untuk mereka gitu, tapi ternyata mereka gak berubah juga gitu loh. Ya, itu juga hal yang sama seperti yang Tuhan lakuin ke kita kan, yang meskipun dosa kita lagi-lagi itu aja gitu loh, gak berubah-berubah juga kitanya gitu. Tapi kan Tuhan dia tetap percaya sama kita, ya gak sih? Dan itulah yang namanya rekonsiliasi, itu butuh proses. So, kuncinya adalah pertama, sadari bahwa untuk dapat merekonsiliasi diri dengan sesama, kita perlu untuk menyadari nih bahwa Tuhan telah merekonsiliasi dirinya bahkan berulang kali pada kita, meskipun lagi-lagi kita mengecewakan dia. Ini dasarnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terus berbuat baik dan doakan mereka. Percayalah ya, kasih itu ibarat cermin, yang kalau sampai orang jahat itu merasakan kasih itu, akhirnya dia bisa ngerasain, dia akan mikir sendiri kok, kayaknya ini orang terlalu baik buat gue deh, dan gak seharusnya sikap gue kayak gini terus ke dia. Lama-lama sadar dia. Karena kasih itu ibarat cermin yang membuat orang yang jahat, orang yang terluka bahkan, dan melihat bahwa nggak seharusnya dia melukai cinta, nggak seharusnya dia menyakiti kasih yang kita udah coba untuk bagiin ke dia. Nangkap maksud gue ya? Dan akhirnya membuat dia sadar. Karena itu yang Tuhan lakuin kan. Semua orang banyak gitu kan pada ngecewain Tuhan, bahkan menyalibkan dia. Tapi apa yang dia lakuin? Ini yang Tuhan lakuin di atas kayu salib. Dia bilang, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Dan perbuatan kasih Tuhan itu bagaikan cermin yang membuat seluruh dunia berkaca. Pantas gak sih Yesus digituin? Dan akhirnya membuat dunia melihat apa itu cinta. Keren kan? So, pertama, sadari bahwa
Dengan segala cara, Bapa berusaha untuk mengampuni dan merekonsiliasi dirinya dengan kita. Maka terapkan hal yang sama pada mereka yang telah melukai kita. Itu satu. Lalu yang kedua, miliki cinta Tuhan, supaya kita dapat bagikan rekonsiliasi itu pada sesama. Ya, karena kita butuh kekuatan dari Tuhan. Nggak bisa pakai kekuatan sendiri. Yang ketiga, ya, kalaupun mereka nggak berubah sikap, tetap jadi orang yang nyebelin, bahkan jahat mungkin, ya. Yang penting adalah jagalah dirimu, jangan sampai malah kamu yang jadi berubah sikap. Oke, nangkap ya. Dan gimana cara jaga dirinya? Ya, bagi saya dalam permenungan saya, nah makanya relasi dengan Tuhan ini penting banget. So, nempel terus aja sama Tuhan. Supaya apa? Yang melekat di kita, itu tuh karakternya Tuhan. Sehingga kita jadi nggak terpengaruh dengan sikap orang yang nyebelin, yang mengganggu gitu ya. Karena kelekatan kita dengan Tuhan yang intens apalagi ya, ini akan membuat karakter Tuhan jadi nempel sama kita. So, gue rasa itu aja yang bisa gue bagiin. Thank you. God bless.